Hai, balik lagi dengan gua Nova Zendra. Dan kali ini gua bakalan bawain alur cerita film horor yang berjudul In the Tall Grass. Film ini menceritakan mereka yang terjebak di dalam padang rumput tak berujung. Gak usah lama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dua saudara yang bernama Becky yang sedang hamil dan kakaknya yang bernama Carl Demuth. Di sini mereka sedang dalam perjalanan menuju San Diego. Di tengah perjalanan, Becky merasa mual dan ingin muntah. Mereka pun menepi di samping rumput yang sangat luas. Setelah Becky mengeluarkan lalaban yang sudah dia makan tadi pagi dengan sambal terasi, Becky mendengar suara minta tolong di tengah padang rumput. Becky ingin membantu. Carl menepikan mobilnya dulu di gereja seberang. Carl heran karena suara mereka yang sedang meminta tolong itu sangat dekat. Tapi mereka yang tersesat bilang kalau sudah di sini beberapa hari. Carl memutuskan untuk masuk ke dalam. Tapi aing teu ngarti kenapa cewek hamil kok bisa ikut-ikutan. Kespe cicing dekah. Carl mencoba memanggil mereka sementara Becky mengikuti di belakang dan mencoba menghubungi 911. Tapi teleponnya terputus. Di sini Becky kehilangan jejak Carl. Sementara itu Carl mencoba memanggil bocah yang tersesat, tapi suara bocah yang bernama Tobin itu malah semakin menjauh. Carl menyuruh agar Tobin tidak bergerak. Oh iya, suara terdengar di sini bukan hanya suara Tobin, tapi suara kedua orang tuanya juga. Carl di sini memanggil Becky karena dia terpisah. Becky menyaut dan merasakan ada yang aneh dengan sekitarnya. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke jalan. Carl menyuruh Becky untuk terus berbicara, tapi saat mereka mencoba untuk menghampiri masing-masing, mereka merasa suaranya makin jauh, padahal mereka tidak bergerak. Becky menyarankan untuk melompat agar bisa melihat posisi masing-masing. Wanita hamil, bro. Ketakut apa? Di lompatan pertama, posisi mereka dekat. Mereka mencoba melompat lagi, tapi saat di lompatan kedua, posisi mereka tiba-tiba menjauh. Mereka makin merasakan kejanggalan. Carl lari untuk mencari Becky. Padahal suara mereka berdekatan, tapi pas dideketin kok malah jauh lagi gitu. Carl kepleset dan jatuh ke lumpur. Carl melihat di sisi lain dan mengecek terdapat bangkai anjing yang bernama Freddy. Kini mereka mulai ketakutan dan gimana caranya bisa balik ke jalan. Persetan sekarang dengan anak kecil yang tersesat. Jurig meren ya eta mah. Hari mulai sore, dan mereka masih saling mencari. Becky istirahat sejenak. Tidak lama, kemudian dihampiri seseorang yang bernama Ross Humboldt, yang ternyata ayahnya Tobin. Dan dia juga tersesat bersama istrinya yang bernama Natalie. Ross di sini menenangkan Becky dan mengajak Becky untuk tetap bersama. Ross berteriak kepada Carl kalau Becky baik-baik saja. Masuk ke malam hari, malam yang mencekam bagi mereka yang tersesat. Carl kini semakin putus asa dan yakin tidak bisa menemukan Becky. Muncul seorang bocah yang mencurigakan dan Carl yakin itu adalah Tobin. Tobin mengatakan kalau Carl pasti menemukan adiknya, tapi lebih mudah untuk menemukannya dalam keadaan sudah meninggal. Sambil mengubur mayat gagak, Tobin menjelaskan kalau benda mati tidak akan berubah posisi di tempat ini. Carl heran, kenapa Tobin bisa tahu Becky adalah adiknya? Tobin menjelaskan dia tahu dari batu yang bisa mengajarkannya untuk mempelajari bahasa rumput. Carl curiga, Tobin memanggil mereka agar terjebak. Tobin tidak melakukan itu. Tobin dan keluarganya juga sama. Mereka dipanggil seorang pria yang meminta tolong dan menyebabkan mereka juga tersesat. Tobin mengajak Carl untuk ikut bersamanya. Beralih kepada Ross dan Becky. Di sini Ross sedang curhat perihal pengalaman dia saat istrinya hamil. Dan di sini kita tahu, ternyata si Becky ini hamil dan lakinya gak mau tanggung jawab. Bilangnya sih belum siap ya. Sementara itu Becky menemukan peralatan perempuan di tanah. Dan Becky kehilangan Ross. Saat Becky sedang mencari Ross, astagfirullahaladzim, gue kaget, cok. Tahu sendirilah ya, kayak gimana nasibnya. Lanjut aja. Sementara itu, Carl dan Tobin tiba di satu tempat. Terdapat sebuah batu besar di sana. Tobin menyentuh batu itu dan membuat bulunya berdiri.
Setelah menyentuh batu itu, Tobin merasakan energi mengalir dalam dirinya. Carl disuruh agar menyentuh batu itu juga. Saat tangannya hampir menyentuh batu, tiba-tiba terdengar suara Becky yang berteriak. Carl lari mencari Becky. Tobin mengatakan bukan dengan cara itu dia bisa menemukan Becky. Terlihat Carl mencari di semak belukar yang tidak berujung. Siang hari kemudian, terlihat sebuah mobil sedang menepi dan ini adalah Travis sedang mencari keberadaan Becky dan Carl. Dia menanyakan kepada penduduk setempat tapi dia belum mendapatkan info. Dia melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah gereja. Di sini dia melihat, lah kok kayak mobilnya si Becky. Travis berhenti di gereja dan memeriksa mobil itu. Sepertinya mobil ini sudah terparkir cukup lama. Tapi di sini Travis kurang yakin dan dia melihat sebuah buku di seberang jalan. Saat dia cek buku itu, ada nama Becky-nya. Travis beranggapan bahwa Becky dan Carl masuk ke semak belukar. Dia memutuskan untuk mencari mereka ke dalam. Travis mencoba memanggil Becky, namun tidak ada jawaban. Dia membuat tanda di rumput biar gak tersesat. Tapi setelah dia pergi, rumput itu kembali ke kondisi awal. Travis mencoba mengikuti arah matahari, tapi pas dia meleng dikit, mataharinya gak ada. Dan tiba-tiba ada di belakang. Travis mulai merasakan keanehan. Malam pun tiba dan Travis masih tersesat di sini. Dia memutuskan untuk istirahat. Namun dia merasakan sesuatu dan mengecek rerumputan. Saat ditengok ke belakang, tiba-tiba ada Tobin. Tobin menyuruh Travis untuk diam dan mendengarkan sekitar di mana rerumputan itu hidup dan tertawa seram. Tobin mengatakan kalau mereka berdua terhubung karena saling mengenal. Travis heran karena dia tidak mengenal Tobin, tapi Tobin tahu nama dia. Tobin tahu Travis sedang mencari Becky. Travis memaksa Tobin untuk memberitahu lokasi Becky. Tobin mau mastiin lagi nih, yakin mau ketemu si Becky? Travis yakin. Akhirnya mereka mencari Becky. Sesampainya di sana, terlihat Becky yang sudah membusuk. Travis tidak kuat menahan tangisnya. Tobin bilang kalau ladang tidak bisa menggerakkan orang mati. Saat Travis tengok ke belakang, Tobin hilang. Esok pun tiba. Keanehan dari film ini mulai terlihat. Travis tidur di samping mayat Becky. Sebelum pergi, dia mengambil kalung milik Becky. Travis mendengar suara orang di luar dan dia meminta bantuan. Tapi kok suaranya mirip si Tobin? Dia memanggil nama Tobin. Di luar ternyata emang benar ada si Tobin, tapi dia sama emak sama bapaknya. Tobin bilang kalau ada yang minta bantuan dan nyebut nama dia. Si Freddy, guguknya si Tobin, lari ke semak-semak. Otomatis si Tobin ngikut. Ujung-ujungnya bapaknya sama emaknya juga masuk ke dalam. Si Travis nyuruh mereka gak masuk, tapi terlanjur. Mulai terjadi kebingungan di sini. Tobin nyari anjing, emak bapaknya nyari Tobin. Tapi gak ketemu-ketemu, padahal suaranya pada berdekatan. Sampai malam mereka nyari tapi masih gak ketemu. Ross yang sendiri mulai kesal dan menyalahkan istri dan anaknya. Dia memanggil mereka berdua namun tidak ada jawaban. Setelah itu dia melihat batu besar di sana dan Ross menghampiri batu itu. Scene berpindah ke siang hari lagi, dan gua udah bingung sama keanehan dari film ini. Nah, diliatin lagi nih si Becky sama si Carl yang baru nyampe di gereja. Di sini kejadiannya sama. Si Tobin manggil mereka. Mereka masuk ke dalam, tapi kan seharusnya si Travis belum masuk ke sini. Tapi ini posisinya si Travis udah ada di dalam. Intinya sih yang masuk ke rumput ini bisa jadi terjebak di lingkaran masa kini, masa lalu, dan masa depan. Travis yang sedang mencari jalan keluar mendengar suara Becky dan Carl. Travis memanggil mereka, dan mereka berdua bingung kenapa bisa ada Travis di sini. Travis bilang kalau dia mencari mereka. Mereka juga bingung kenapa dia bisa lebih dulu di sini gitu. Travis bersyukur karena Becky masih hidup. Di sini, Tobin berteriak dan disaut oleh Travis. Tobin mengatakan bahwa anjingnya sudah mati. Travis menyuruh agar Tobin diam di tempat dan terus berbicara. Dia mengarahkan Carl dan Becky untuk mengikuti suara Tobin. Travis bertemu dengan Tobin di sini. Begitupun juga Becky dan Carl berhasil sampai. Becky menanyakan Travis kenapa bisa ke sini. Travis bilangnya ngikutin mereka berdua karena mereka tidak sampai ke San Diego.
Dan mereka dianggap hilang sudah 2 bulan. Padahal Becky dan Carl baru masuk ke sini. Udah gak masuk akal emang. Tiba-tiba perut Becky sakit, tapi bentaran doang. Travis menggendong Tobin untuk melihat sekitar, dan Tobin mendapati sebuah gereja di jauh sana. Mereka memutuskan untuk berjalan ke gereja itu. Saat dalam perjalanan, Travis mengatakan kalau orang tua mereka khawatir, dan di sini sikap-sikap ke Travis itu udah ketahuan ijit atau gak suka gitu. Soalnya apa? Ternyata si Travis ini ayah dari anak yang dikandung Becky. Tiba-tiba si Becky sakit perut, tapi itu karena tendangan bayi doang. Becky mengatakan kalau bayinya ini perempuan, dan si Travis memeriksa tendangan bayinya. Sementara mereka berdua senang, terlihat wajah Pika sebelah dari si Carl. Kemudian, tiba-tiba ada telepon masuk dari unknown atau tidak diketahui. Terdengar suara cewek teriak berpesan agar jangan sampai si Carl menyakiti Travis. Dalam kebingungan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu terlihat dari kejauhan ada yang memperhatikan mereka. Di sini terjadi hal aneh kepada Becky. Situasinya menjadi merah, seakan darah tercampur dengan udara yang membuatnya mencekam. Lantunan suara gagak di mana-mana. Bayi yang dikandungannya dililit oleh rumput. Terjadi pendarahan kecil yang membuat Becky pingsan. Muncul Ross yang mencoba memberikan pertolongan pertama. Becky berhasil sadar. Ross memeluk Tobin anaknya dan akan membantu mereka agar bisa keluar. Ross mengatakan dia sudah berhasil sampai ke jalan dengan cara tertentu, tapi dia memilih untuk kembali masuk ke rerumputan karena keluarganya masih di dalam. Malam kembali tiba. Ross sedikit mengobrol dengan mereka. Ross mengatakan kalau dia sedang ada di liburan keluarga ke Amerika Tengah, tapi terjebak di sini karena Travis memanggil mereka. Kemudian, Ross memperlihatkan batu yang sama di scene-scene sebelumnya. Batu besar yang mencurigakan. Di sini Ross menjelaskan kehebatan batu itu. Dia mengatakan kalau batu ini bisa menunjukkan jalan keluar dan menyuruh mereka untuk menyentuh batunya. Di sini, istri Ross, Natalie, muncul dan menghentikan Travis yang hampir nyentuh batu itu. Natalie mengatakan bahwa Ross berbohong. Dia menyuruh Ross agar menjauh. Natalie tahu kalau Ross menyembunyikan sesuatu. Dan Natalie melihat Becky. Sementara dia bersumpah sebelumnya melihat Becky yang sudah meninggal. Dan sebelumnya juga Ross mencoba menyakitinya. Ross menyangkal dan dia bilang hanya ingin membantu. Mereka bertiga memutuskan untuk berpisah dan mengajak Natalie untuk ikut. Ross menghentikan mereka. Ross hanya ingin agar mereka bisa menyentuh batu itu, agar mereka bisa merasakan apa yang dia rasakan. Seperti adanya sebuah dorongan. Dengan menyentuh batu itu, sama dengan penebusan dosa. Dan gue yakin Ross begini karena sudah menyentuh batu itu. Becky melihat kejadian aneh di ingatannya. Dia melihat Ross dan manusia berkepala rumput yang mengerikan. Becky memutuskan untuk pergi saja. Travis menyuruh Ross agar melepaskan keluarganya. Ross merasa terancam. Di sini dia mengoceh gak jelas. Terlihat dia ngomong sendiri perihal pertukaran. Sementara itu, Travis menyerangnya dari belakang dan terus memukulinya. Dia menyuruh mereka agar pergi. Travis diserang balik dan Ross memukulinya. Ross tetap menyuruh agar Travis menyentuh batu itu. Di sini Travis dikeretak abal-abal oleh si Ross. Lengannya jadi nyengsol. Sementara itu keluarganya mencoba kabur. Tapi Ross menahan Natalie. Dia mengatakan kepada anaknya agar tidak takut. Dan dia juga bilang kalau yang dipegang sekarang hanya daging dan daging adalah rumput. Di sini Travis meremukkan kepala Natalie. Dalam kepanikan mereka mencoba kabur. Tapi mereka tidak tahu harus kabur kemana. Tobin menemukan anjingnya Freddy yang tadinya sudah mati. Freddy menuntun mereka ke sebuah gedung bowling yang terbengkalai. Mereka masuk ke dalam dan berusaha menahan pintu. Di sini, Carl menyalahkan kejadian ini kepada Travis. Kalau Travis tidak meninggalkan Becky, ini semua tidak akan terjadi. Intinya, ternyata si Carl itu incest. Dia suka sama adik sendiri. Dan emang udah gak seneng sama si Travis sebelum Becky hamil juga. Parah sih ini. Udah adu mulut gak lengkap kalau gak gelut. Bak big bek tapi gelutnya bentaran doang. Soalnya si Ross udah berada di balik pintu. Mereka mencoba kabur ke atas atap dan mengunci pintunya. Di sini Carl dan Travis melihat di jauh sana ada gereja. Dan terlihat di bawah ada Freddy. Dia berjalan ke balik rerumputan tapi tiba-tiba hilang.
Travis mengecek di sisi lain. Anjing itu sudah berada di jalan. Mereka menyimpulkan bahwa di sini terdapat lubang-lubang. Travis terpeleset dan ditahan oleh Carl, tapi dengan hati busuknya Carl melepaskan genggamannya. Tobin melihat kejadian itu. Carl ingin menjelaskan kepada Tobin, tapi tiba-tiba Ross muncul di sisi lain. Mereka mencoba untuk kabur. Di sini Tobin meninggalkan mereka. Sementara itu Becky menanyakan keberadaan Travis, tapi Carl menyuruh Becky untuk melupakannya. Di sini, Becky terdiam dan curiga Carl sudah melakukan sesuatu. Becky mencoba meninggalkan Carl. Carl bilang kalau dia mencintai Becky. Jijik asli gua sama si Carl. Sementara Carl mengejar Becky, di sini dia ditahan sama Ross. Carl lari, tapi Ross sudah tahu perihal seluk-beluk rerumputan, sehingga Carl sangat mudah untuk ditangkap. Carl di sini ngasih tahu dikit perihal sifat rumput di sini. Intinya kalau lu belok kiri itu sama dengan kanan, kalau depan itu belakang. Nah, jalur di rumput ini emang bikin bingung. Makanya orang yang nyentuh itu batu bakalan tahu rahasia rumput, cuman ya konsekuensinya jadi gila kayak si Ross. Carl dicekik oleh Travis, dan dia melihat mayatnya sendiri di sisi lain. Kemudian diperlihatkan jajaran-jajaran mayat mereka yang sudah meninggal. Ngeri cuy. Scene beralih kepada Travis yang udah sadar. Dia coba mencari Becky. Saat dia memanggilnya, Becky menyaut. Terlihat Becky yang sedang kesakitan. Di sini, Travis meminta maaf dan bersyukur karena Becky udah mau mempertahankan bayinya. Sebelumnya, Travis ingin menggugurkan bayinya. Di sini, Becky mengungkapkan kebenaran bahwa mereka pergi ke San Diego untuk mengadopsikan anaknya, dan di sana sudah ada keluarga yang menunggu. Mereka berinisiatif untuk meraih tangan masing-masing, dan anehnya di sini mereka berdekatan. Tapi digagalkan Ross. Dia menahan Becky. Ross mencoba tapi dia digagalkan Becky. Becky menusuk matanya dengan gunting, sementara Ross kesakitan. Becky kabur. Dalam keadaan hujan, Becky lari di lumpur yang becek. Dan tiba-tiba muncul manusia-manusia aneh berkepala rumput. Saat Becky memukul, si wajah rumputnya berubah menyeramkan. Di sini Becky panik dan dia diangkat oleh kawan-kawan manusia rumput itu. Sambil teriak, dia dibawa beriringan dan Becky lenyap di dalam kerumunan. Becky terjatuh di tempat batu besar berada. Di sini perut dia kesakitan. Sepertinya Becky akan melahirkan. Masih ingat saat Becky dihubungi unknown atau tidak dikenal? Ternyata itu adalah Becky yang sedang dalam posisi sekarang. Dia menghubungi ke nomornya sendiri dan memperingatkan agar Carl tidak mencelakai Travis. Dengan kesakitan, dia mencoba untuk melahirkan, tapi semua yang terjadi sebelumnya ternyata terukir di dalam batu itu. Tiba-tiba tanah di dekat Becky amblas, dan terlihat di bawahnya banyak sekali manusia yang terjebak di tanah. Ngeri sekali di sini. Mereka menggeliat layaknya cacing kepanasan dan mengulurkan tangannya kepada Becky. Becky menjauh dari lubang itu. Dalam situasi yang menegangkan, Becky di sini sedang berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan. Diakhiri dengan teriakan dan sambaran petir. Situasi saat ini lebih tenang setelah Becky melahirkan. Becky dihampiri seseorang, ternyata itu si Carl. Becky menanyakan bayinya. Si Carl memperlihatkan bayinya dalam keadaan sehat. Terus si Becky dikasih makan rumput. Becky dengan polosnya makan apa yang dikasih si Carl. Nah, beberapa saat kemudian makanannya beda. Yang dikasih jadi daging mentah. Si Becky terus aja makan, tapi kok rasanya aneh. Dilihat ternyata yang dimakan itu adalah anaknya sendiri, dan Carl berubah menjadi Ross. Terlihat Travis yang sedang mencari Becky dan menemukan Becky yang sedang terkapar. Di sini Travis menangis karena tahu pasti anaknya lahir tidak selamat. Si Tobin datang dan mengungkapkan bahwa ayahnya yang membunuh bayi itu dan membunuh si Carl. Kejadian ini akan terus berulang. Ayahnya pasti akan terus membunuh mereka. Travis menenangkan Tobin dan janji dia akan baik-baik saja. Di sini Travis memancing Ross buat datang. Intinya si Travis bertaruh perihal nasib mereka, antara si Travis yang mati atau si Ross. Ross datang dan memukul si Travis. Wajahnya beberapa kali dilalap-lalapkan di lumpur. Si Ross ditendang sama Travis. Si Travis mencoba melawan tapi gagal. Ross mengambil sesuatu dari tanah yang ternyata tulang manusia. Dia langsung menusukkan ke perut Travis. Travis tumbang. Ross kini mengincar Tobin dan membawanya untuk menyentuh batu itu. Tapi untungnya sebelum berhasil menyentuh batu, Becky datang dan menusuk matanya Ross. Kini Ross tidak bisa melihat. Travis bangkit dan membenturkan kepala Ross. Ross yang tidak bisa melihat mencoba melawan, tapi Travis membuatnya jatuh dan di sini Travis mengambil rumput.
Dia mencekikan ke leher Rose. Tidak berselang lama, alhamdulillah si Rose berhasil dibunuh. Si Travis mengecek keadaan si Becky. Ternyata Becky udah mati juga. Travis bersedih kehilangan Becky kedua kalinya. Travis memutuskan untuk menyentuh batu itu, tapi Tobin menghalanginya. Tobin bilang kalau dia menyentuh batu itu, dia tidak akan bisa kembali. Travis memaksanya dan saat batu itu suntuh, suasananya mulai berubah. Darah di mana-mana, detak jantungnya tidak karuan. Seakan-akan jantungnya saat ini sedang dililit oleh rumput. Kemudian Travis diperlihatkan semua jalur yang ada di padang rumput itu. Kini Travis telah menyatu dengan keanehan dari rumput pencari tumbal. Oh iya, gua belum jelasin kenapa mereka yang mati kok bisa hidup lagi. Karena mereka yang masuk ke ladang ini akan memiliki sifat seperti rumput, yang dimana jika mati akan hidup kembali layaknya pertumbuhan rumput. Intinya kehidupan di tempat ini terus berputar. Di sini Travis membawa Tobin. Sesampainya di suatu tempat sambil memberikan kalung milik Becky, dia mengatakan kepada Tobin agar mencegah Becky dan Carl masuk ke dalam. Travis mengangkat Tobin dan tiba-tiba Tobin berada di sebuah ruangan di dalam gereja. Dia keluar dari gereja itu dan melihat mobil Millie, Carl, dan Becky. Timeline kembali saat mereka mencoba masuk ke dalam karena ada yang meminta tolong. Untungnya di sini Tobin langsung menghentikan mereka. Tobin sebisa mungkin untuk mencegah mereka masuk ke dalam. Carl merasa aneh karena suara yang memanggilnya persis dengan suara anak ini. Tobin memperingatkan mereka agar langsung pergi dari tempat itu. Tobin memohon agar mereka tidak masuk ke dalam rumput karena mereka tidak bisa kembali. Tobin memberikan kalung Becky pemberian Travis. Becky menanyakan kalungnya ini dari mana. Tobin bilang dari Travis. Carl yang mau masuk ke dalam dicegah oleh Becky. Becky merasakan kejanggalan di sini. Dia memperlihatkan kalungnya kepada Carl. Carl menanyakannya kepada Tobin, tapi Tobin bilang kalau perihal ini bakalan dia jelasin. Pokoknya minggat dulu dah dari sini. Mereka memutuskan untuk pergi. Sementara itu panggilan minta tolong terus berseru agar mereka masuk ke dalam dan menolongnya. Becky yang awalnya ingin ke San Diego mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk kembali. Dan film pun berakhir. Oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar gue lebih semangat lagi buat videonya. See you and bye-bye.